Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Akan tetapi kalau menurut gua teman-teman, rasa-rasanya Tajun Buchanan masih lama ya untuk bisa merumput lagi, untuk bisa bermain lagi. Dan bahkan mungkin aja Tajun Buchanan baru akan ditampilkan lagi, baru dikasih menit bermain di bulan Desember nanti. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari berjalan sangat lambat ya teman-teman kalau nggak ada pertandingan Inter. Aduh, bosen banget. Padahal biasanya tengah pekan gini lagi deg-degan Liga Champion. Tapi seperti biasanya nih, gue punya beberapa berita menarik dari tim kesayangan kita yang bisa dicerewetin bareng-bareng teman-teman. Akan tetapi sebelumnya, gue ingin mengingatkan nih bagi teman-teman di sini yang punya coffee shop, restoran, store atau apapun itu yang pingin gue promosiin, silahkan hubungi gue ya. Nanti gue akan datang ke sana, datang ke lokasi untuk membuat konten-konten menarik tentang Inter, tentang sepak bola di toko teman-teman. Oke deh, langsung saja kita mulai berita yang pertama untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Di international break yang kedua di musim ini teman-teman, Inter adalah tim yang paling banyak ditinggal para pemainnya ya untuk membela tim nasional dibandingkan tim-tim Serie A lainnya. Total ada 12 pemain Inter teman-teman yang membela tim nasional. Di posisi striker ada Taremi, Lautaro, Thuram, dan Arnautovic. Berarti cuma Korea nih yang tidak dipanggil oleh tim nasional. Lalu kemudian di gelandang ada Zelinski, Fratesi, Calhanoglu, dan Aslani. Kemudian di posisi back ada Di Marco, Bastoni, De Vrij, dan juga Dumfries. Sebetulnya ya teman-teman, ada dua pemain lainnya yang selama ini rutin dipanggil oleh tim nasional, yaitu Yann Sommer dan Pavard ya. Tapi Yann Sommer udah gantung sarung tangan, udah pensiun dari internasional, sedangkan Pavard tidak lagi dipakai oleh Didier Deschamps. Nah, kalau menurut teman-teman, dengan banyaknya pemain Inter yang dipanggil oleh tim nasional, ini menguntungkan atau merugikan? Karena pada dasarnya teman-teman ada dua impact ya, positif dan negatif. Negatifnya jelas lah, pemain kita jadi kelelahan, jadi punya potensi atau risiko tinggi untuk cedera. Akan tetapi di sisi lain ada hal positifnya juga teman-teman, khususnya bagi pemain-pemain kita yang jarang mendapatkan menit bermain ya bersama klub, bersama Inter. Nah, dengan membela tim nasional ini jadi ada untungnya juga, mereka akhirnya mendapatkan menit bermain. Selain itu, dengan membela tim nasional tentu saja akan menambah pengalaman. Nah, kalau teman-teman ada di kubu yang mana nih? Kubu yang menganggap bahwa ini adalah hal yang positif atau hal yang negatif. Akan tetapi teman-teman, ngomong-ngomong soal impact negatif, ini international break belum main aja sudah ada satu pemain kita yang kena impact negatif ya, kena cedera, yaitu Christian Aslani teman-teman. Dia cedera saat latihan bersama tim nasional Albania. Di sini dituliskan Christian Aslani tidak mengikuti latihan grup bersama Albania hari ini karena masalah otot. Federasi Sepak Bola Albania telah mengeluarkan pernyataan dan mengumumkan bahwa gelandang tersebut sedang diawasi oleh staf medis tim nasional dan baru akan kembali lagi berlatih di esok hari. Aduh Aslani, tahu sih lo sekarang lagi jadi lordnya Inter ya, tetapi jangan cedera juga. Biar gimana pun juga kita tetap membutuhkan tenaganya Aslani. Lalu kemudian lanjut berita yang kedua teman-teman. Sampai dengan Giornata 7 ini, sampai dengan fase international break yang kedua di musim ini teman-teman, kalau dibedah nih dengan detail pemain-pemain kita mana saja yang sudah mencetak gol untuk Inter di Serie A, maka teman-teman bisa lihat pada layar, yang paling tinggi tentu saja Thuram sudah mencetak 7 gol. Di bawahnya Thuram ada Lautaro teman-teman dengan 2 gol. Lalu selebihnya baru mencetak 1 gol saja nih, terbagi rata ke beberapa pemain. Ada Fratesi, Dumfries, Di Marco, Darmian, Barella, dan juga ada Calhanoglu. Nah, kalau menurut teman-teman, situasi ini nih, khususnya dua teratas ya, apakah akan terus seperti ini sampai akhir musim? Thuram akan unggul jauh dibandingkan pemain-pemain lainnya? Atau sebaliknya, Lautaro Martinez yang sekarang sudah mulai mencetak gol lagi akan merapat ya, akan mepet dengan jumlah golnya Thuram dan bahkan membalap jumlah golnya Thuram? Nah, kalau menurut teman-teman gimana? Siapa top skor kita di musim ini? Apakah tetap Lautaro Martinez atau akan ada kejutan yaitu Marcus Thuram yang sangat tajam di musim ini? Dan ini ya teman-teman, kalau berdasarkan data Opta,
Ternyata Thuram adalah pemain dengan conversion rate paling tinggi di 5 liga besar Eropa, yaitu sebesar 35%. Total sejauh ini teman-teman, Thuram sampai dengan Giornata 7 membuat 20 tembakan dan menghasilkan 7 gol. Makanya conversion rate-nya 35% dan ini yang tertinggi di 5 liga besar Eropa. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya dari jadwal final Super Copa teman-teman yang sudah dirilis. Wah, mainnya di awal Januari banget teman-teman, di tanggal 2 Januari. Ini berarti pemain Inter pada tahun baruan di Arab ya. Untuk peserta Super Copa teman-teman terdiri dari 4 tim ya, yaitu perwakilan dari juara Serie A dan juara Coppa Italia, Inter dan Juventus. Kemudian ada runner up juga, runner up Serie A dan runner up Coppa Italia, yaitu Milan dan Atalanta. Nah, ini jadwalnya tanggal 2 Januari banget, Inter melawan Atalanta. Lalu keesok harinya ada Juventus melawan AC Milan. Nah, pemenangnya akan bertemu di partai final di tanggal 6 Januari. Gile, habis tahun baruan sih kita senang-senang aja nih, langsung nonton bola. Tapi kayaknya kasihan juga ya para pemain kita teman-teman. Nah, ini kayaknya akan seru nih kalau Derby della Madonnina ketemu di Super Copa, saatnya kita pembalasan. Teman-teman yang ingin membeli jersey atau pernak-pernik sepak bola lainnya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi teman-teman, yaitu pemain terbaik Inter di bulan September. Ini versinya Inter, berarti berdasarkan polling para penggemar ya. Nah, yang menang adalah Di Marco teman-teman. Dia mengalahkan kandidat lainnya yaitu Barella, Augusto, dan Jan Sommer. Ini bisa ada nama Augusto, gimana ceritanya teman-teman? Nah, kalau di bulan sebelumnya lagi berarti bulan Agustus yang menang adalah Marcus Thuram. Lalu untuk di bulan ini, di bulan Oktober, kalau menurut teman-teman siapa nih yang akan jadi pemain terbaik? Jujur gue berharapnya Lautaro Martinez sih teman-teman. Semoga kepercayaan diri dia kembali ya. Nah, kalau kita lihat nih jadwal kita di bulan Oktober, semoga Lautaro Martinez bisa cetak gol sebanyak-banyaknya. Di bulan Oktober, pertandingan pertama ada lawan Torino. Ini sudah lewat ya, kita sudah menang dan Thuram mencetak hat-trick. Wah, ini berarti Thuram bisa jadi salah satu kandidat juga nih pemain terbaik di bulan Oktober. Lalu setelah international break akan ada melawan Roma, Young Boys, Juventus, dan Empoli. Wah, ini berarti di bulan Oktober lawan berat kita Roma dan Juventus. Apakah teman-teman optimis kita bisa sapu bersih? Apakah optimis Lautaro Martinez bisa cetak gol terus nih selama 4 pertandingan tersisa di bulan Oktober ini? Kalau gue sih memang jujur aja, gue berharap banget Lautaro Martinez bisa bangkit ya, bisa step up di bulan Oktober ini. Dia mencetak gol dan mendapatkan pemain terbaik. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi. Gue mau update kabar dari pemain kita yang cedera, yaitu Barella dan Tajon Buchanan teman-teman. Ini jurnalis Calcio, Simone Tocna bilang begini. Meski belum ada latihan lagi atau masih libur sampai dengan hari Rabu waktu Italia, akan tetapi Nicolo Barella sudah ada di Appiano Gentile hari ini untuk berlatih sembari berupaya memulihkan cederanya. Gelandang internasional Italia ini bertekad untuk tersedia di pertandingan Roma melawan Inter setelah international break selesai. Sama halnya seperti Tajon Buchanan. Ini Tajon Buchanan punya tekad yang sama dengan Barella. Akan tetapi kalau menurut gua teman-teman, rasa-rasanya Tajon Buchanan masih lama ya untuk bisa merumput lagi, untuk bisa bermain lagi. Dan bahkan mungkin aja Tajon Buchanan baru akan ditampilkan lagi, baru dikasih menit bermain di bulan Desember nanti. Kenapa gue bilang begini teman-teman? Ada 3 alasan sih. Yang pertama, Tajon Buchanan ini kan habis cedera panjang ya. Karena cedera pasti dia membutuhkan waktu untuk menemukan sentuhannya lagi. Ini pemain-pemain kita cuman libur jeda kompetisi aja, pergantian kompetisi. Begitu memasuki fase pramusim ya, dan juga awal-awal musim Serie A, itu penampilannya kan pada kacrut-kacrut banget ya, pada kayak lupa cara main bola. Nah, apalagi Tajon Buchanan ya, yang absennya relatif lama dan gara-gara cedera. Dia pasti juga kagok-kagok dulu nih ketika awal-awal nyentuh bola, butuh waktu untuk menemukan sentuhannya lagi. Lalu yang kedua, Tajon Buchanan juga pasti membutuhkan waktu untuk mengembalikan kebugarannya. Jangankan Tajon Buchanan, ini Lautaro Martinez dan beberapa pemain kita ya, yang di awal musim ini sudah tampil beberapa kali bersama Inter maupun bersama tim nasional, sampai dengan saat ini belum juga menemukan level kebugaran terbaiknya. Bukan cuma level kebugaran, bahkan level kebugaran dan sentuhan terbaiknya. Padahal mereka udah latihan, udah berulang kali tampil di partai resmi.
Gimana Tajon Buchanan yang absen lama gara-gara cedera? Dia pasti membutuhkan waktu yang lama juga nih untuk bisa menemukan sentuhan dan mengembalikan kebugarannya lagi. Dan belum selesai sampai di situ teman-teman, masih ada PR yang ketiga nih, tantangan yang ketiga, yaitu beradaptasi ulang dengan Inzaghi Ball. Ingat loh, Tajon Buchanan tidak ikut pramusim, dia juga pasti kebingungan nih ngelihat teman-temannya. Anjir, ini kenapa pada chemistry-nya dapat banget, udah tahu posisi masing-masing tanpa perlu nengok. Nah, Tajon Buchanan juga pasti membutuhkan waktu untuk bisa memahami Inzaghi Ball. Terlebih Tajon Buchanan sendiri di musim lalu sebetulnya juga belum nyetel-nyetel banget dengan skema Inzaghi Ball ya. Dia kan direkrut di pertengahan musim gara-gara Cuadrado cedera. Nah, Tajon Buchanan baru mendapatkan menit bermain, baru mendapatkan kepercayaan Inzaghi di fase akhir musim, dan bahkan ketika Inter sudah memastikan gelar Scudetto. Jadi sebetulnya teman-teman, kalau Tajon Buchanan nih dibandingkan dengan Taremi dan Zielinski, mungkin Zielinski dan Taremi lebih memahami Inzaghi Ball nih dibandingkan dia. Nah, dengan 3 alasan tadi, menurut gua ya, walaupun Tajon Buchanan secara fisik sudah siap tampil sejak international break nanti, palingan dia baru dapat menit bermain, baru mendapatkan kesempatan di bulan Desember nanti. Kalau menurut teman-teman gimana? Lalu teman-teman, ngomong-ngomong soal pemain Inter yang mengalami cedera, ini ada satu berita yang bisa dikatakan menyedihkan sih. Kalau teman-teman ingat, di bursa musim panas yang lalu, kita merekrut bek muda dari Real Betis ya, usianya masih 18 tahun, tingginya 190 cm teman-teman, namanya Alex Perez. Nah, itu kita rekrut dengan status pinjaman, padahal dia pemain Primavera. Di beberapa konten gue mempertanyakan ya, gimana bisa tim sebesar Inter kok merekrut pemain Primavera aja dengan status pinjaman? Ini kita nggak punya duit atau kita nggak percaya dengan pemain satu ini ya, sampai-sampai direkrutnya dengan status pinjaman? Kenapa nggak langsung permanen aja? Nah, ternyata teman-teman, saat itu sudah ditemukan ya jawabannya, bahwa kita merekrut Alex Perez dalam kondisi cedera, sehingga akhirnya kita merekrut pemain ini dengan status pinjaman dan opsi tebus di musim berikutnya, dengan asumsi pemain ini akhirnya bugar dan tampil bagus. Nah, keputusan Inter ternyata tepat banget teman-teman. Ini Alex Perez cederanya kambuh. Ini ada berita dari jurnalis Calcio namanya Fabio Alompi. Ini jurnalis yang sering membahas sektor-sektor pemain muda ya. Dia bilang begini, breaking news, bek Inter Primavera Alex Perez yang tiba di musim panas dengan status pinjaman dan opsi pembelian mengalami kekambuhan karena cedera serius dan operasi yang dia lakukan di bulan Maret yang lalu. Tahun 2024 Alex Perez bisa saja berakhir. Aduh, apes banget ya karir dia, masih 19 tahun dan konon katanya salah satu bek muda potensial dari Spanyol. Tetapi untungnya kita tidak langsung rekrut permanen ya, kita pinjem dulu. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewet.